Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini memang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Megawati Soekarno Putri ini pertemuannya tengah diatur pemirsa, sekalipun ini masih belum diketahui ya kapan waktu tersebut ini akan berlangsung. Nah, ini juga merespons kelakar dari Bu Mega beberapa waktu lalu dalam pidatonya begitu ya, menyebut bahwa Pak Prabowo ini berkali-kali menanyakan dan juga merindukan nasi goreng buatannya. Nah, apa sebenarnya makna politik di balik ini dan apakah ini juga menandakan bahwa PDIP ini sudah siap untuk kemudian ini bergabung ke pemerintahan? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Bang Ahmad Riza Patria yang merupakan politikus Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelahnya juga sudah ada Bang Ansi Lema yang merupakan juru bicara PDI Perjuangan. Bang Ansi, selamat malam. Malam Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Bang Gugun Herianto yang juga merupakan pakar komunikasi politik UIN Jakarta sudah hadir bersama kami. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, selamat malam Mbak Tiara. Baik, sebelum kita memulai perbincangan dan juga diskusi kita pada malam hari ini, pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Berikut ini yang juga akan kami tayangkan di layar kaca Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, yang juga akan kita simak bersama. Udah gitu ketua umum partai terus suruh masakin, masak terus kasih kamu, ya enggak lah, masa masakin buat kalian. Yang nasi nanyain terus tuh tahu nggak sobo, rahasia ya. Siapa? Ayo, presiden bolak-balik nanya, kapan aku dibikinin nasi goreng mbak ya. Yo presiden sopo yo, sana aja dah. Itu seneng banget tuh. Nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Ya tapi bayar loh. Gimana? Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Kapan Mas? Kan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Mas, masalah sengketa lahan yang tadi. Baik, saya akan langsung tanya deh ke Bang Riza. Bang Riza, responnya Pak Prabowo melihat video mungkin ya kalau beliau menonton ini dari Bu Mega berkelakar seperti itu sendiri seperti apa? Bahkan tadi Bu Mega sempat menyatakan loh ini bolak-balik menanyakan. Artinya kan nggak hanya sekali Bang Riza. Iya, tentu Pak Prabowo yang memang punya hubungan khusus ya dengan Ibu Megawati. Pertama, kedua orang tuanya memang saling mengenal dan bekerjasama di era Orde Baru yang lalu, Pak Sumitro dan Bung Karno. Kemudian dalam sejarah politik, ya, kedua tokoh ini pernah bersama-sama dalam Pilpres Megapro 2009. Kemudian juga memang di 2014-19 kita berbeda pilihan sampai 24. Tapi hubungan baik antara PDIP dengan Gerindra itu punya hubungan yang sangat spesial sejak awal hingga hari ini. Jadi sejak dulu sampai hari ini hubungan baik, sekalipun kita punya beda pilihan di Pilpres ya. Dan itu menunjukkan bahwa partai PDIP sebagai pemenang pemilu, partai Gerindra juga sebagai partai besar, itu punya kader-kader yang terbaik yang bisa dihadirkan dalam kontestasi Pilpres. Kemudian juga kita menyadari bahwa membangun bangsa itu perlu kerjasama yang baik. Pak Prabowo itu memang karakternya kan akomodatif, menyadari bahwa kompleksitas masalah bangsa besar, kemudian potensi bangsa juga besar. Maka atas dasar itulah Bapak Prabowo selalu ingin memastikan semua elit bangsa ini bisa bersatu bersama. Terlebih Ibu Megawati adalah presiden kita yang kelima yang berhasil, dan PDIP juga sudah 3 periode ya sebagai pemenang pemilu. Dan hingga hari ini Pak Prabowo terus membangun komunikasi yang baik. Jadi kalau kangen dari nasi goreng itu sudah pasti. Karena yang pertama Pak Prabowo itu memang senang makan nasi goreng. Terlebih nasi goreng Ibu Megawati yang dimasak langsung oleh Ibu Megawati. Jadi tidak salah kalau beliau menyampaikan rindu, kangen dengan nasi goreng Ibu Megawati itu sangat jelas ya. Dan itu juga bukan simbol soal nasi goreng, tapi itu simbol bahwa Pak Prabowo selalu ingin membangun komunikasi yang baik dengan semua tokoh, terlebih dengan mantan-mantan presiden, dengan Pak Jokowi,
dengan Pak SBY, dengan Ibu Mega, bahkan di rapat kabinet Pak Prabowo menyampaikan kalau bisa komunikasi dengan Gus Dur, dengan Pak Habibie, dengan Pak Harto, dengan Bung Karno pun kalau bisa berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa beliau menyadari pentingnya berkomunikasi sesama tokoh bangsa dan seluruh elit. Bahkan bukan cuma presiden atau mantan presiden, tokoh, dengan buruh yang setiap saat lalu mengkritisi berbagai kebijakan presiden atau pemerintah. Pak Prabowo hadir di Hari Buruh kemarin 1 Mei. Semua yang mengkritisi, yang berbeda pendapat diajak, ayo duduk, Pilpres sudah selesai, Pileg sekarang kita membangun bangsa bersama-sama. Dan Ibu Megawati termasuk partai tokoh yang selalu diajak bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa. Tapi berkaitan dengan bahasan kita ini kan artinya ada komunikasi begitu ya. Publik menilai bahwa ada komunikasi yang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini ingin sekali untuk kembali makan nasi goreng begitu ya, dengan cara bertemu. Artinya komunikasi antara kedua belah pihak, baik Pak Prabowo maupun Bu Mega ini sering sekali terwujud, sering sekali dilakukan, bahkan sampai ada pembicaraan untuk pertemuan tersebut, Bang Riza? Ya tentu, komunikasi itu terus dilakukan. Terlebih di DPR kan ada Bang Dasko dengan Mbak Puan, yang setiap hari bareng, rapat bareng, bekerja sama, membahas masalah DPR, masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai, dan tentu antara kedua tokoh. Jadi Bang Dasko selalu komunikasi dengan Ibu melalui Mbak Puan, begitu juga sebaliknya Pak Muzani juga. Jadi saya kira tidak pernah berhenti ya membangun komunikasi. Tidak hanya dengan PDIP juga, tapi dengan semua partai kita selalu membangun komunikasi dan semua elit bangsa. Karena Pak Prabowo itu ingin sekali melakukan percepatan pembangunan itu dengan cepat. Pak Prabowo itu selalu ingin yang terbaik, tapi juga ingin yang tercepat. Komunikasi terus dilangsungkan, dilakukan begitu ya. Bang Aziz, Anda sendiri melihatnya seperti apa dan apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Bu Mega pada saat itu dengan menyebut di tengah orang banyak begitu ya bahwa Pak Prabowo ini rindu sekali nasi goreng buatannya? Ya, saya kira kita semua sudah mengetahui persis bahwa secara historis kan hubungan antara kedua tokoh ini, Presiden Prabowo dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri, itu telah dibangun dalam waktu yang relatif panjang dan lama. Dan sampai hari ini hubungan itu masih merupakan hubungan yang baik, ya, hubungan kekeluargaan yang konstruktif begitu. Sehingga kemudian sesungguhnya walaupun antara kedua tokoh ini punya perbedaan pilihan politik atau secara politik berbeda, tetapi itu tidak menjadi penghambat untuk melakukan komunikasi, bahkan pertemuan untuk membicarakan hal-hal penting. Bagi kami PDI Perjuangan, kami tentu menanggapi ini dengan positif, bahwa memang para tokoh kita itu demi kepentingan bangsa dan negara, itu tentu harus juga rela untuk bisa duduk bersama untuk membicarakan persoalan bangsa, tantangan bangsa ini ke depan. Terkait dengan nasi goreng, Ibu Megawati Soekarno Putri ini tipikal negarawan ataupun juga politisi yang kerap kali menggunakan style atau gaya komunikasi politik kuliner, ya, atau gastrodiplomasi. Jadi menggunakan menu favorit ataupun juga kuliner untuk bisa mencairkan suasana, dan ibu ini juga hobi masak. Dan salah satu menu favoritnya itu adalah nasi goreng. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo tadi disampaikan oleh Mas Riza tadi bahwa memang Pak Prabowo juga senang nasi goreng, dan saya kira nasi gorengnya Ibu Mega. Tetapi saya kira kerinduan Pak Prabowo terhadap nasi goreng ini tidak semata dalam arti literal atau leksikal semata. Saya justru membaca bahwa kerinduan ini juga terkait dengan kerinduan untuk bisa bertukar pikiran, untuk bisa duduk bersama, membincangkan persoalan-persoalan dan tantangan bangsa hari ini. Betul yang tadi dikatakan oleh Mas Riza bahwa walaupun kita berada pada posisi yang berbeda hari ini, Pak Prabowo presiden, ya, memimpin pemerintahan hari ini, PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, tetapi sinergi untuk membangun bangsa ini kan bisa terus dilakukan begitu. Karena apa? Karena spirit gotong royong, semangat persatuan, ya. Kami di luar pun menjalankan fungsi checks and balances, ya, menjadi mitra kritis, mitra, ya, berteman, tetapi dengan kritisisme itu bagi kami adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang mulia, sesuatu yang bermartabat. Dan menurut kami perjumpaan Ibu Mega dan Pak Prabowo
ini membuktikan adanya kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik. Tapi kalau kita berbicara mengenai menu nasi goreng yang sempat dan juga berkali-kali disinggung oleh Bu Mega, ini kan tidak main-main. Biasanya yang diberikan nasi goreng ini adalah tamu-tamu spesial begitu. Di momen-momen yang spesial begitu ya, Bang Ansy ya. Jadi publik berpikir bahwa pertemuan ini tentunya tidak main-main, pasti menghasilkan sesuatu, membahas sesuatu yang penting, bahkan merujuk pada rekonsiliasi. Anda meresponnya seperti apa? Jadi begini, tentu ini spesial. Ibu memasak sendiri, ya, merupakan menu favorit yang disukai ya oleh Pak Presiden Prabowo. Tentu ini menggambarkan sejauh mana kedekatan kedua tokoh. Ya. Sedalam apa relasi antara keduanya? Apa urgensi dari pertemuan ini? Dan kira-kira tema-tema dan agenda-agenda apa saja yang menjadi penting? Karena itu menurut kami, ini pertemuan ini bukan sekedar simbolisme belaka, bukan sekedar gimmick, tetapi pertemuan yang didasari oleh substantial reason, bukan sekedar artificial reason. Nah, karena apa? Karena pada perjumpaan 1 bulan lalu kalau tidak salah, itu kan terkesan walaupun sudah di setting, di set up, Lebaran itu ya? Ya pasca Lebaran, tetapi kan itu pertemuannya rada dalam tanda petik dadakan, ada spontanitas di situ. Dan kedua tokoh pada saat itu membicarakan tentang memang isu-isu aktual pada saat itu ya, perang dagang ya, yang berdampak ke Indonesia, soal PHK, soal agenda-agenda penting ya untuk pembangunan bangsa ini. Jadi ketika kedua tokoh ini bertemu dan kita pahami kedua tokoh ini presiden ke-5 dan presiden ke-8 ya, dalam kapasitas sebagai negarawan, tentu hal-hal yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang prinsip, vital dan fundamental buat bangsa ini. Jadi bukan sekedar pertukaran kepentingan, bukan sekedar political bargaining begitu, bukan sekedar itu saya kira. Tapi kalau merujuk kepada rekonsiliasi atau merapatnya PDI Perjuangan ke pemerintahan, banyak yang menyebut seperti itu, Bang. Anda sendiri meresponnya seperti apa? Karena kalau biasa-biasa saja berbicara mengenai kepentingan negara itu sudah pasti dan bahkan bisa dibicarakan pada saat pertemuan pertama setelah Lebaran tersebut. Mengapa harus ada pertemuan kedua, Bang Ansy? Mungkin pertemuan pertama itu masih nasi gorengnya belum ada gitu ya. Jadi pertemuan kedua ini harus juga dilakukan ya, dilakukan seperti itu. Tetapi bahwa yang ingin kami sampaikan bahwa PDI Perjuangan itu pernah juga 10 tahun berada di luar pemerintahan pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bagi kami di luar dan di dalam itu sesuatu yang biasa saja. Apa yang ditampakkan oleh Ibu Mega dan juga Pak Prabowo Subianto ini merupakan kekhasan dan keunikan demokrasi ala Indonesia. Berbeda, tetapi bisa duduk bersama, berpikir tentang kepentingan bangsa dan negara dan juga rakyat. Ini berbeda dengan ya gaya ataupun tipikal politik oposisi biner atau oposisi total ala demokrasi liberal begitu. Dan ini yang perlu kita dorong. Oke, kita akan langsung ke Mas Gun-Gun ya. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya seperti apa? Ada apa sebenarnya di balik nasi goreng ini? Dan kalau tadi saya mungkin bisa menyamakan pertanyaan saya dengan Bang Ansy begitu ya. Kalaupun biasa-biasa saja membicarakan mengenai kepentingan negara, kenapa harus 2 kali pertemuannya? Kemarin kan sudah ketemu sebelumnya. Iya, tentu ya. Satu pertemuan itu punya konteks dinamisnya. Itu namanya pesan politik yang disampaikan Bu Mega bermakna 2. Pertama, menjadi stimulus respons. Yang kedua, tentu menjadi prakondisi. Kenapa stimulus? Ya, karena pernyataan itu dinyatakan di muka publik, artinya dengan intensi, dengan niat. Dan niat itu apa? Ya menjadi stimulus bagi para pihak yang tentu dituju dari pesan itu. Saya meyakini bahwa itu adalah Pak Prabowo. Konteksnya apa? Tentu situasi kekinian di mana Pak Prabowo dengan pemerintahannya dan Bu Mega dengan partainya selalu punya kepentingan-kepentingan strategis. Kenapa saya bilang kepentingan strategis? Memimpin kabinet itu tentu tidak mudah di tengah highly fragmented multi-party system. Jadi multi-partai yang sangat ekstrim. Partai lebih dari 5. Sehingga apa? Pola relasi ya yang dibangun itu tentu membutuhkan komunikasi yang intens dengan para pihak, termasuk dengan mereka yang berada di luar kekuasaan, belum mengeksplisitkan menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, itu menjadi konteks dinamis.
Bagi PD Perjuangan tentu juga sebagai partai politik besar dengan historisitas panjang, kebutuhan-kebutuhan strategis partai itu juga banyak. Contoh misalnya dalam waktu dekat ada kongres. Kongres itu kan internal tetapi punya relasi politik dengan eksternal. Sebut aja rezim kekuasaan. Sehingga pola-pola komunikasi timbal balik itu menjadi diperlukan. Belum lagi misalnya bicara posisi dan sikap politik. Posisi dan sikap politik PDI Perjuangan. Kalau kita baca, memang betul saya setuju dengan Mas Ansy, Indonesia tidak berada dalam sistem di mana the ruling party dan oposisi itu selalu berhadap-hadapan. Karena konsepnya bukan itu. Nah, konteksnya adalah dalam situasi yang cair, seperti Indonesia, maka komunikasi politik menjadi kunci dari pergerakan para aktor. Contohnya misalnya, kalau kita hubungkan dengan pernyataan Bu Mega, ya Bu Mega kemudian juga melihat ada satu posisi di mana Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tentu dua sosok yang bagusnya bisa bertemu. Sehingga apa? Pertemuan-pertemuan itu kan bukan hanya penting bagi dua sosok ini, tetapi juga bagi gerbong politiknya, bagi bangsa dan negara ini juga. Tinggal nanti saya melihat kenapa pasca Lebaran ada pertemuan, kemudian sekarang ada pertemuan lagi, ya memang itulah dinamika pertemuan politik. Tidak pernah atau belum tentu ZOPA atau Zona Possible Agreement ya dalam satu perbincangan, karena perbincangan itu kan tidak selalu bisa diakses oleh publik. Yang tahu persis apa yang dibicarakan oleh elit itu hanya elit sendiri atau circle kecilnya. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah tuntas perbincangan pasca Lebaran? Tentu belum. Saya melihat pasti ada agenda-agenda strategis. Ini kan bicara dua kekuatan besar, kekuatan politik Pak Prabowo dan kekuatan politik Bu Mega. Dan selalu ada ruang yang saya sebut, meskipun tadi Mas Ansy bilang bukan soal political bargaining, tetapi nyaris tidak mungkin politik tanpa ada bargaining gitu. Tapi kan yang kemudian membuat publik penasaran, apakah iya ini pembahasan nasi goreng, Pak Prabowo ingin memakan nasi goreng buatan Bu Mega ini sebagai nostalgia semata saja, atau memang arah atau jalan rekonsiliasi menuju PDIP ini nantinya akan merapat ke pemerintahan? Itu mungkin nanti bisa dijawab ya Bang Riza Patria. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Riza. Bang Riza, ini kalau berbicara mengenai ajakan makan nasi goreng ataupun juga rindu nasi goreng, ini sebenarnya sebagai nostalgia sematakah atau memang ada arah menuju rekonsiliasi, Bang? Dan juga merapatnya PDIP ke pemerintahan? Kalau hatinya sudah bukan rekonsiliasi, memang sudah bersatu. Hatinya Pak Prabowo dengan hatinya Ibu Mega, hatinya Gerindra dengan hatinya PDIP itu sudah bersatu. Sudah sama-sama menyadari pentingnya membangun bangsa dan perlu adanya persatuan, tadi kerjasama, semangat, gotong royong, dan sebagainya. Niatnya juga tentu sudah sama. Ide, gagasan juga demikian. Tinggal teknisnya saja. Teknis ini kan ada banyak pilihan ya. Jadi yang penting adalah ujungnya untuk kepentingan bangsa negara. Tadi Mas Ansy sudah menjelaskan bahwa di dalam atau di luar itu biasa ya. Dua-duanya yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Banyak orang di luar perlu ada check and balance. Jangan di dalam semua dong, perlu ada di luar. Itu juga betul. Tapi kalaupun semua harus dalam juga tidak salah. Yang penting apa sih? Yang penting kan outcome-nya, hasilnya ya. Bukan ada di luar atau ada, yang penting hasilnya untuk kepentingan bangsa negara. Bangsa kita bangsa yang besar, penuh dengan potensi dan juga kompleksitasnya tidak sedikit. Jadi kehadiran PDIP menjadi sangat penting. Yang sampai hari ini sekalipun belum berkoalisi secara resmi, tapi semua ide gagasan Pak Prabowo, kinerjanya sangat diapresiasi dan didukung oleh Ibu Megawati dan juga PDIP ya. Secara langsung, tidak langsung, maupun di Parlemen ada Bang Dasko, di MPR ada Pak Muzani dengan Mbak Puan, Pak Ahmad Basara dan sebagainya. Itu bersatu. Terlebih lagi program-program Pak Prabowo adalah program-program pro rakyat dan Ibu Megawati adalah partai yang wong cilik. Apa itu program Prabowo yang pro rakyat? Ya seperti sekarang makan gizi gratis yang sudah saling mendukung lah ya, 3,4 juta jiwa atau anak-anak, kemudian juga
tiket pesawat diturunkan, harga gabah dibeli dengan harga yang tinggi, kemudian ada pengobatan gratis, sekarang dibangun sekolah rakyat, kemudian bagi anak-anak miskin supaya nanti bisa bersekolah, berasrama, dapat makan, tidur, belajar dengan baik, tambah lagi program sekarang akan dibentuk 80.000 koperasi kelurahan desa, dan juga pupuk, semuanya untuk kepentingan rakyat. Jadi banyak sekali program-program Pak Prabowo, pemerintahan sekarang adalah program di mana Ibu Megawati dan Partai Gerindra turut mendukung hal tersebut, begitu ya? Juga PDIP adalah partai yang mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat. Baik, saya ke Bang Ansyi. Bang Ansyi, kalau melihat apa yang sudah disebutkan dan juga dijelaskan Bang Riza tadi, kan ini sebenarnya sudah mulai satu suara, satu pandangan, bahkan saling mendukung begitu ya. Tapi pembahasan mengenai apakah PDIP ini akan merapat atau mungkin ada perubahan arah perintah dari Ketua Umum ini, apakah sudah disampaikan pasca pertemuan yang pertama kemarin, Bang? Ya, posisi politik PDI Perjuangan itu baru akan dibahas dan diputuskan pada saat kongres yang akan datang ini. Dan tentu keputusan PDI Perjuangan itu Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang memegang hak prerogatif sebagai Ketua Umum tentu akan mendengarkan aspirasi dari para kader dan juga aspirasi dari masyarakat. Beliau tentu akan merenung, berkontemplasi, kira-kira demi kebaikan demokrasi ke depan, itu PDI harus mengambil posisi apa. Sebelum Kongres belum ada pembahasan berkaitan itu artinya? Ya, Kongres adalah forum tertinggi yang secara formal akan membahas, mendiskusikan persoalan itu. Dan bagi kami, seperti saya katakan tadi, berada di luar kekuasaan, memainkan peran sebagai mitra kritis, itu hal yang sehat saja bagi pengembangan kualitas demokrasi. Mitra, teman, tetapi tetap bisa memainkan fungsi kritisismenya. Tentu kritisisme dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Ada pendasaran ilmiah di situ, ada evaluasi terhadap pelaksanaan akan kebijakan, program, ya, dan implementasi dari kerja-kerja pemerintahan. Itu hal yang patut ya diapresiasi, dan kami punya pengalaman untuk hal itu. Baik, tapi seandainya Bang ada tawaran untuk PDI Perjuangan merapat ke pemerintahan, akan diambil nggak? PDI itu punya kesabaran revolusioner yang cukup teruji begitu. Ya, bagi kami yang penting itu adalah membangun politik jembatan, ya, bukan membangun politik barikade atau politik tembok yang menghambat komunikasi politik antara para elit ataupun para tokoh politik ini. Dan harus diingat, para pemimpin kita, Presiden Prabowo atau Ibu Mega, itu juga harus memainkan peran sebagai solidarity maker. Artinya yang itu bisa, mungkin untuk diambil, dilakukan oleh PDI Perjuangan jika tawaran tersebut datang? Mungkin? Ya, itu wait and see. Tentu akan ada diskusi ke arah sana. Tetapi mungkin sebagai kader, kami semua pun siap kalau harus tetap berada di luar kekuasaan. Karena apa? Karena bagi kami itu pilihan yang bermartabat, terhormat, dan mulia saja. Ya, Ibu Mega adalah sosok yang inklusif, yang terbuka untuk berkomunikasi, sejauh itu untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dan Pak Prabowo itu juga memiliki jam terbang yang cukup tinggi ya, dan kita tahu bahwa beliau adalah orang yang positif dan konstruktif untuk membuka komunikasi dengan para tokoh-tokoh ataupun juga elit politik. Dan ingat, Ibu Mega ini adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Pernah memimpin bangsa dalam era transisi pada saat itu. Dan pada saat itu tantangan global, tantangan nasional dan lokal juga tidak kecil. Dan Pak Prabowo menyadari hal itu, berdiskusi dengan Ibu Mega, apalagi mereka 2009 itu pernah berpasangan, tentu ada mimpi, imajinasi tentang Indonesia Raya yang nyambung, yang klop, kira-kira seperti itu. Walaupun tentu dalam hal-hal tertentu pasti akan ada diferensiasi tertentu. Baik, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Anda melihatnya seperti apa? Apakah dengan adanya saat ini, kondisi saat ini, bahkan mungkin adanya kemungkinan nanti jika PDI Perjuangan betul-betul seperti harapan publik begitu ya, merapat ke pemerintahan, fungsi check and balance-nya akan seperti apa ya? Apakah ini juga akan turut melemahkan oposisi atau bagaimana? Jadi gini, memang penting ya partai besar seperti PDI Perjuangan itu untuk menjadi artikulator suara berbeda. Meskipun hubungan baik tidak harus selalu berada dalam kabinet. Maksud saya begini,
sebagai partai besar dan sosok Bu Mega itu sangat berpengalaman, tentu tahu membaca arah dan bandul politik ya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, tentu kita menyadari bahwa memosisikan Bu Mega sebagai tokoh penting dan senior, maka kemudian perlu komunikasi. Hubungan baik artinya mencoba untuk dijembatani, tapi bukan berarti bahwa dengan komunikasi yang dibangun ini, apalagi nanti misalnya perjumpaan dilakukan terjadi untuk kedua kalinya pasca Lebaran, tidak harus selalu berujung dalam satu bagi-bagi kekuasaan atau power sharing. Kenapa? Karena menurut saya kemarin pun ya di RUU TNI kan PDI Perjuangan sudah memfungsikan diri berhubungan baik dengan rezimnya Pak Prabowo. Ya. Artinya saya melihat dengan posisi ya di luar tetapi kemudian dinamis bisa konstruktif itu jauh lebih baik untuk 2029 bagi PDI Perjuangan sendiri. Ini saya membaca sebagai outsider ya. Kenapa? PDI Perjuangan pada saat berada 2 periode di luar kekuasaan itu menjadi artikulator suara berbeda pada saat era SBY, mendapat insentif elektoral yang luar biasa signifikan sehingga kemudian menjadi pemenang di pemilu berikutnya setelah era Pak SBY. Dan sekarang ya tadi Mas Ansy udah bilang ada kesadaran revolusioner istilahnya ya. Ya itu perlu dibuktikan, artinya begini Mbak, pemilu bukan hanya satu kali. Daya tahan partai politik ditentukan oleh kesejarahannya. Dan menurut saya ada satu di mana sejarah politik PDI Perjuangan punya pengalaman sebagai bagian dari kekuasaan maupun menjadi kekuatan oposisional. Saya lihat bangsa ini butuh ada kanal, dan kanal itu diperlukan lewat partai politik antara lain selain kekuatan sipil ya. Karena apa? Fungsi-fungsi perimbangan kekuasaan itu salah satunya harus dimunculkan juga di DPR. Posisi itulah maka kemudian partai politik penting untuk menjadi artikulator suara berbeda. Nah, saya tentu tidak tahu ya apa kemudian akhir dari perjalanan PDI Perjuangan 2024-2029 apakah menjadi bagian dari kekuasaan atau tidak, itu kembali kepada posisi politik dan sikap politik Bu Mega. Tetapi tentu dalam konteks demokrasi ya kita butuh satu partai, apalagi partai besar yang efektif menyuarakan kritik sekaligus masukan yang konstruktif bagi pemerintah dan tidak harus selalu berada di dalam kekuasaan gitu. Maksud saya misalnya menjadi bagian dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Baik, akan seperti apa nanti mungkin dampak positif dan juga negatifnya begitu ya Mas Gun-Gun, dan termasuk seperti apa nanti pun jika terjadi pertemuan kedua, pertemuan nasi goreng yang saat ini kalau kata Pak Prasetyo Hadi ini sedang diarahkan begitu ya, sedang diatur waktunya, jika nanti akan berlangsung ini akan seperti apa. Saya akan nanti tanya lagi ke Mas Gun-Gun, tapi kita jeda terlebih dahulu, kami akan kembali berikut ini pemirsa. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, sebelum kita membahas mengenai dampak positif dan negatif yang sebelumnya sempat saya singgung begitu ya, tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan ini adanya upaya, adanya pertemuan yang saat ini tengah diatur begitu. Ada kaitannya tidak sih dengan Kongres PDIP? Tadi sudah sempat disinggung begitu ya oleh Bang Anzi bahwa tidak lama lagi memang PDI Perjuangan ini akan melangsungkan Kongres. Apakah juga ada kaitannya dengan pertemuan nasi goreng yang sempat disinggung? Iya, tadi di pertemuan awal saya udah bilang yang kedua itu soal prakondisi. Prakondisi terhadap apa? Ya Kongres. Kan agenda nasional terdekat PDI Perjuangan adalah Kongres, dan Kongres itu tentu punya makna ke dalam dan punya makna keluar gitu. Keputusan-keputusan strategis yang fundamental pasti akan diambil di Kongres, termasuk dalam konteks memosisikan diri apakah menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Saya pikir ya kalau kita bicara hubungan personal tidak ada psychological barrier, tidak ada hambatan psikologis dan hambatan politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Yang masalah adalah ketika ada relasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan tentu Bu Mega ada barrier dengan Pak Jokowi. Di situ kan semua orang udah tahu. Nah, agenda-agenda politik yang mungkin perlu dibicarakan adalah tentu tidak mudah ketika PDI Perjuangan mau masuk ke dalam kekuasaan, sementara di situ sekarang ada reference power, ada salah satu kekuatan rujukan yang melekat dengan Pak Prabowo juga saat ini, yakni Pak Jokowi, dan tentu dengan kekuatan politiknya. Nah, ini yang tentu tidak mudah bagi Bu Mega untuk ambil putusan karena apa? Menyangkut sikap dan posisi politik yang bukan untuk hanya hari ini,
tapi juga sampai posisi politiknya di 2029 nanti. Gitu. Hitung-hitungannya tentu tidak mudah. Harus bicara soal banyak hal, terutama historis PDI Perjuangan, konteks dinamis PDI Perjuangan, dan benefit politik dari PDI Perjuangan bukan hanya untuk internal tapi juga untuk masyarakat luas. Saat ini masih dalam perhitungan, tentunya tidak mudah begitu ya perhitungannya. Kalau tadi saya sedikit mengutip Mas Gun-Gun, kalimat dari Mas Gun-Gun. Tapi Anda melihat ini dampaknya akan seperti apa ke depannya dengan adanya mungkin keputusan Kongres tersebut dan juga ada yang hubungan baik sebenarnya Pak Prabowo dan juga Bu Mega, akan bagaimana? Iya, bagi saya sih salah satu yang kemudian menarik dari pola hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo, tentu kan tadi udah saya singgung sangat jelas bahwa tidak ada hambatan, sehingga itu memudahkan juga Pak Prabowo sebenarnya untuk berkomunikasi dengan Bu Mega, bahwa ada keputusan-keputusan yang tadi disebut Bang Reja sebagai keputusan teknis, misalnya teknis itu apakah bicara soal di dalam kabinet atau tidak. Nah, ini tentu Bu Mega tidak bisa bicara dengan semudah kita. Kenapa? Ini kan gerbong politik yang besar, dan hitung-hitungannya juga jelas menyangkut bukan hanya satu periode kekuasaan, sehingga pasti Bu Mega akan memikirkan dan punya sejarah untuk mengambil putusan yang mungkin tidak populer, ya kan, dan berani ambil resiko. Dan saya pikir juga bagi saya dan mungkin juga sebagian masyarakat sipil, kita juga butuh artikulator ya, yang kemudian bisa memainkan peran dan fungsi ya perimbangan kekuasaan, dan itu menurut saya salah satu yang diharapkan adalah dimainkan oleh PDI Perjuangan. Tidak harus selalu kemudian berbeda keseluruhannya, tetapi di hal-hal yang sangat strategis, fundamental, dan dibutuhkan oleh banyak orang untuk mewakili tadi suara berbeda itu kemudian bisa dimainkan oleh PDI Perjuangan. Baik, sebelum saya meminta tanggapan ke Bang Ansi ya, saya akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu, pemirsa, ini kami memiliki beberapa poin sejarah begitu ya, pasang surut hubungan Megawati dan juga Prabowo Subianto yang nampak di layar kaca Anda. Ini sebenarnya terjalin sejak tahun 1999 dan 2001. Ini Megawati dan suaminya Taufik Kemas ini sempat memulangkan Prabowo yang stateless ke Indonesia. Prabowo sempat mengasingkan diri ke Yordania setelah berhenti dinas di TNI pada tahun 1998 usai reformasi. Dan berikutnya di tahun 2009, ini ada Megapro, Megawati dan Prabowo Subianto sepakat berjuang bersama pada Pilpres 2009 hadapi Capres incumbent SBY Budiono serta JK Wiranto. Kemudian pemirsa di 2014 Mega mengusung Jokowi dan justru bukan Prabowo pada saat itu. Ini hubungan Mega Pak Prabowo menjadi panas setelah Megawati memilih Joko Widodo sebagai Capres 2014. Gerindra mengungkit janji Mega untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. Ya, kemudian di 2019 Prabowo lawan Jokowi lagi. Tentu Anda masih ingat pemirsa, ini Mega menegaskan dirinya tak punya masalah dengan Prabowo di tengah panasnya suhu politik selama masa kampanye Pilpres 2019. 2019 hubungan kerja Mega Prabowo pun kembali mencair. Usai Pilpres 2019, Mega menyiapkan nasi goreng untuk makan siang dengan Prabowo. Hubungan keduanya pun kembali cair serta Prabowo menghadiri pertemuan tersebut. Dan 2019 Prabowo merapat ke kabinet. Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi. Pada saat itu disebut-sebut menjadi salah satu faktor semakin dekatnya hubungan dengan Megawati. 2024 Pilpres, Mega mengusung Ganjar Pranowo. Megawati tunjuk Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 kala itu. Baik, saya akan langsung meminta tanggapan Bang Ansi nih. Seperti apa Bang, Anda melihat memang betul tadi keduanya sudah saling dekat. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri harapan, apalagi saat lagi akan ada kongres begitu ya Pak. Kedepannya akan seperti apa ini? Ya, kalau kita lihat tadi digambarkan soal pasang surut, ini sebenarnya hal yang biasa saja. Inilah dinamika perpolitikan yang tampak pada suatu masa tertentu. Jadi kontekstualitas
hubungan antara kedua tokoh. Tetapi kita lihat bahwa benang merahnya semuanya itu bisa dicairkan lewat diplomasi nasi goreng tadi. Dan tidak ada hambatan, tidak ada psychological barrier antara kedua tokoh ini. PDI Perjuangan ingin menegaskan bahwa new era has already come. Hari ini kita sudah ada dalam era baru, di mana presidennya itu bernama Presiden Prabowo Subianto. Itu jelas itu. Dan PDI Perjuangan berharap, walaupun berada di luar pemerintahan hari ini, kami berharap bahwa soliditas, kekompakan dari kabinet pemerintahan Presiden Prabowo ini betul-betul solid. Dan Pak Prabowo ini bisa menjadi konduktor yang memainkan orkestrasi pembangunan bangsa ini, sehingga kemudian orkestrasi ini bisa menunjukkan sebuah sinergi yang positif. Kami berada di luar, tapi tetap ingin melihat bahwa efektivitas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini berjalan dengan baik. Dan soal pilihan berada di luar ataupun di dalam, bagi kami sama bermartabatnya, sama mulianya, tetapi poinnya adalah kalaupun kami berada di luar kekuasaan, itu yang kami katakan kami akan secara optimal memainkan peran sebagai checks and balances. Satu hal lagi yang perlu saya tegaskan terkait dengan Kongres. Konsen utama PDI Perjuangan adalah Kongres ini harus berjalan secara kondusif, konstruktif, dan baik. Karena apa? Karena kedaulatan partai, independensi partai politik, itu menjadi prasyarat niscaya bagi tumbuh kembangnya sebuah demokrasi. Kita merujuk ke Orde Baru. Ketika ada intervensi, cawe-cawe, campur tangan terhadap partai politik, ada kooptasi, itu membuat terjadinya kemunduran demokrasi. Karena itu, pesan penting dari Kongres ini, kita berharap bahwa Kongres ini bisa sungguh-sungguh menampilkan bahwa memang kedaulatan, otonomi, dan independensi PDI Perjuangan sebagai partai politik itu sungguh dihormati dan diapresiasi. Baik, Bang Gazi, terima kasih. Bang Riza, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, jadi Pak Prabowo itu bukan hanya pemimpin yang cerdas, yang berwibawa, yang pro rakyat, tapi pemimpin yang mengakomodir semua kepentingan, pemimpin yang menghormati orang tua, menyemangati, mencintai generasi muda, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan partai, bahkan kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi hubungan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, saya yakini sampai akhir hayat akan terus baik ya. Dan Pak Prabowo itu orang yang selalu menghormati para pemimpin. Jadi sama Ibu Mega baik, sama Pak Jokowi, sama Pak SBY, sama semua. Pak Prabowo itu baik. Jadi saya kira penting para pemimpin menghadirkan kehangatan, kehormatan, dan kebersamaan, pentingnya persatuan-kesatuan bangsa untuk memastikan agar arah perjuangan, arah pembangunan bangsa yang sekarang sudah jelas, berbagai indikator ekonomi, sosial, politik, menunjukkan arah yang tepat, terkendali, dan baik. Oke, itu yang kita harapkan sama-sama, tentunya kita sambil menunggu begitu ya, kapan sebenarnya nanti pertemuan Prabowo dan juga Mega ini akan berlangsung, karena saat ini seperti yang tadi disebutkan, ini masih dalam diskusi begitu ya untuk menentukan kedua waktunya. Terima kasih semuanya Bapak-Bapak telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, sehat selalu.